Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safitri Manur dengan NIM L0112510889. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya saya dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Dampak Pencemaran Plastik Terhadap Biota Laut di Perairan Indonesia. Yang pertama ada di latar belakang. Di sini saya membuat pendahuluan dengan 7 paragraf dari beberapa sumber. Pendahuluan, sampah plastik adalah salah satu ancaman lingkungan yang paling dominan bagi ekosistem pesisir dan laut di Indonesia. Estimasi dan kajian nasional menunjukkan bahwa arus limpasan darat, aktivitas pariwisata, dan praktik pengolahan sampah yang belum optimal membuat plastik menjadi komponen utama puing laut yang merusak habitat seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Sauran dari Putra dan kawan-kawan pada tahun 2020. Di skala lokal, banyak studi lapangan menunjukkan dominasi plastik pada sampah pantai dan kelimpahan partikel mikroplastik 1-5 mm pada sedimen pesisir di berbagai lokasi di Indonesia yang mengidentifikasi besarnya sumber pencemaran plastik regional dan lokal. Dausi 2024. Tidak usah saya bacakan semua, kita lanjut pada metode penelitian. Baik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis temuan-temuan ilmiah yang telah dipublikasikan mengenai dampak pencemaran plastik terhadap biota di Indonesia. Penelitian kualitatif dalam konteks studi pustaka berfokus pada penafsiran, sintesis, dan evaluasi kritis terhadap data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah, laporan resmi, serta dokumen penelitian relevan lainnya. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentan waktu tertentu sesuai jadwal penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu pada periode pelaksanaan penelitian akademik oleh penulis. Tempat penelitian tidak merujuk pada lokasi fisik tertentu karena penelitian berbasis studi pustaka. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan melalui akses daring terhadap jurnal nasional, repositori kampus, portal Google Scholar, dan sumber ilmiah lain yang tersedia secara elektronik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen akademik yang membahas pencemaran plastik serta dampaknya terhadap biota laut di Indonesia. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penelitian sumber berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar analisis literatur yang memuat indikator seperti jenis penelitian, lokasi studi, jenis biota yang diteliti, bentuk pencemaran plastik, serta temuan dampaknya. Prosedur penelitian meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci pencarian. Yang kedua, menelusuri artikel melalui Google Scholar dan portal jurnal nasional. Yang ketiga, melakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi. Yang keempat, membaca dan mencatat informasi penting dari setiap artikel dan menyusun sintetis hasil temuan secara sistematis. Data dianalisis menggunakan teknik analisis. Isi teknik ini dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema, membandingkan hasil penelitian antar sumber, serta memulai pola kesamaan
dan perbedaan temuan yang berkaitan dengan dampak pencemaran plastik terhadap biota laut. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pencemaran plastik di Indonesia beserta implikasinya terhadap organisme laut. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa mikroplastik dan fragmen plastik makroskopis ditemukan kompartemen lingkungan laut Indonesia, termasuk kolom air, sedimen, dan jaringan biota laut. Jamika 2023. Beberapa studi lapangan melaporkan kelimpahan mikroplastik pada sedimen pesisir dan dasar laut di Indonesia dengan sedimen dengan dominasi tipe fiber dan fragmen sebagai bentuk yang sering terdeteksi Putri 2022. Penelitian pada produk perikanan menunjukkan adanya kontaminasi mikroplastik pada berbagai komersial dan hasil laut lainnya yang dipasarkan di pelabuhan dan pasar lokal yang mengidentifikasi masuknya ke rantai pasok makanan laut Lestari 2023. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini saya juga memasukkan saran. Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa pencemaran plastik khususnya mikroplastik berjenis fiber dan fragmen telah tersebar luas di perairan Indonesia dan ditemukan pada kolom air. Melihat temuan tersebut, diperlukan pengolahan sampah yang lebih efektif di wilayah pesisir di daratan, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta peningkatan pemanfaatan mikroplastik pada biota laut dan produk perikanan untuk menekan resiko ekologis dan kesehatan. Selain itu, edukasi masyarakat dan standarisasi metode penelitian mikroplastik juga penting agar penanganan masalah dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya mengenai karya tulis ilmiah yang telah saya buat. Lautan yang bebas sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Adapun kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.